Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nahdi Ratu Nasiha, mahasiswa dari SDK IPN Indramayu, Prodi Bahasa Indonesia semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang subjek dan predikat. Perhatikan contoh berikut. Sini contohnya, ibu tidak berlari-lari. Kata ibu itu merupakan subjek dan tidak berlari-lari itu merupakan predikat. Dan di sini ada intonasinya. Ibu itu intonasinya 2-3-2 garis miring. Misalnya subjek mempunyai intonasi 2-3-2 garis miring, dan predikat itu intonasinya 2-3-1 dan 2 garis miring bawah. Sama seperti contoh di bawah, badannya sangat lemah. Badannya itu merupakan subjek dan sangat lemah itu merupakan predikat. Subjeknya itu mempunyai intonasi 2-3-2 garis miring, dan predikat mempunyai intonasi 2-3-1 dan 2 garis miring bawah. Perlu diketahui bahwasanya antara subjek dan predikat itu mempunyai jeda sedang. Jadi katanya ibu sedang tidak berlari-lari. Di sini ada jeda sedang. Padahal subjek dan predikat itu tempatnya itu bisa dipertukarkan. Subjek bisa menempati tempatnya predikat dan predikat bisa menempati tempatnya subjek. Seperti contoh, ibu tidak berlari-lari. Ibu itu merupakan subjek dan tidak berlari-lari merupakan predikat. Nah, contoh di bawahnya ini dipertukarkan tempatnya. Tidak berlari-lari ibu. Predikatnya di depan dan subjeknya di belakang. Subjek menempati tempatnya predikat dan predikat menempati tempatnya subjek. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Maulani dari PBSI 4C. Kali ini saya akan membahas tentang unsur keterangan. Pada pola kalimat unsur keterangan, yaitu unsur klausa yang tidak menduduki fungsi subjek, predikat, objek, dan pelengkap, dapat diperkirakan menduduki fungsi keterangan. Berbeda dengan objek dan pelengkap yang selalu terletak di belakang predikat. Dalam suatu klausa keterangan, pada umumnya mempunyai letak yang bebas. Artinya dapat terletak di depan subjek predikat, dapat terletak di antara subjek dan predikat, dan dapat juga terletak di belakang sekali. Hanya sudah tidak mungkin terletak di antara predikat dan objek, dan di antara predikat dan pelengkap, karena objek dan pelengkap boleh dikatakan selalu menduduki tempat langsung di belakang predikat. Setidak-tidaknya mempunyai kecenderungan demikian. Misalnya, akibat taufan, desa-desa itu musnah. Dalam kalimat di atas, unsur yang menduduki fungsi keterangan ialah unsur akibat taufan yang terletak di muka subjek dan predikat. Unsur keterangan itu dapat dipindahkan ke antara subjek dan predikat, dan dapat juga dipindahkan ke belakang subjek dan predikat. Seperti desa-desa itu akibat taufan musnah. Desa-desa itu musnah akibat taufan. Akan tetapi apabila ada unsur objek dan pelengkap, maka unsur keterangan itu tidak dapat dipindahkan ke tempat di antara predikat dan objek atau pelengkap, kecuali apabila objek itu terdiri dari frase yang panjang. Misalnya, Wiradinata membersihkan kacamatanya dengan selampai putih. Unsur yang menduduki fungsi keterangan ialah unsur dengan selampai putih yang terletak di belakang sekali. Unsur tersebut dapat dipindahkan ke depan subjek dan predikat, dan ke tempat di antara subjek dan predikat. Seperti dengan selampai putih,
Wiradinata membersihkan kacamatanya. Wiradinata dengan selampai putih membersihkan kacamatanya, tetapi tidak dapat dipindahkan ke tempat di antara predikat dan objek menjadi seperti Wiradinata membersihkan dengan selampai putih kacamatanya. Sedangkan dalam kalimat berikut, ia menerangkan masalah politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan negara kita kepada para mahasiswa selama 2 jam. Unsur keterangan dapat dipindahkan ke tempat di antara predikat dan objek, karena objek terdiri dari sebuah frase yang panjang, menjadi seperti ia menerangkan kepada para mahasiswa masalah politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan negara kita selama 2 jam. Ia menerangkan selama 2 jam masalah politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan negara kita kepada para mahasiswa. Jadi intinya bahwa pola kalimat dalam unsur pelengkap itu, dalam unsur keterangan itu biasanya terletak bebas. Namun hanya saja tidak mungkin ada di antara predikat dan objek atau di antara predikat dan pelengkap. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berikutnya kita masuk ke bab analisis klausa berdasarkan kategori kata atau frase yang menjadi unsurnya. Terdapat di halaman 87. Di sini dikemukakan bahwa klausa terdiri dari unsur-unsur fungsional yang disebut subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, kalau diperiksa lebih lanjut, ternyata unsur-unsur fungsional itu hanya dapat diisi dengan golongan atau kategori atau frase tertentu. Jadi nggak semuanya itu bisa masuk gitu ya. Tidak semua kategori kata atau frase dapat menduduki semua fungsi klausa. Nah, di sini kita di halaman ini, di halaman berikutnya, halaman 88, ada contoh kalimat. Contohnya, aku sudah menghadap komandan tadi. Nah, kalau dipecah gitu ya, kalau secara pola kalimat itu di sini kita bisa dilihat aku itu di sini fungsinya sebagai subjek, sementara sudah menghadap fungsinya sebagai predikat, komandan fungsinya sebagai objek, dan tadi itu fungsinya sebagai keterangan. Nah, keterangan di sini adalah keterangan waktu gitu ya. Nah, kalau kita pecah, kalau kita lihat secara fungsionalnya atau kategorialnya, di sini kita dapat dilihat aku di sini sebagai subjek itu dapat berupa kata benda ya, yaitu nomina. Sudah menghadapnya di sini kalau secara ininya predikat, secara unsur klausanya atau unsur kategorialnya di sini menghadap itu verba itu berupa kata kerja gitu ya, sudah menghadap. Nah, komandan di sini sebagai objek ya kalau secara pola kalimat, tapi secara kategorial di sini berubah menjadi nomina atau kata benda. Nah, sementara tadi di sini sama, fungsinya adalah sebagai keterangan. Ya. Berikutnya lagi di halaman 89, di sini banyak contoh-contoh kalimat ya, contoh-contoh kalimat ya sama aja sih. Di sini masih banyak juga, 91, 92. Nah, jika dianalisis kategorial itu dapat diikhtiarkan di sini. Jadi kesimpulannya itu setiap kalimat kalau dikategorialkan itu subjek di sini itu terdiri dari nomina atau kata benda.
Sementara predikatnya di sini bisa berupa kata benda, bisa berupa kata kerja, bisa berupa juga bilangan, atau di sini juga bisa berupa FD. FD di sini adalah frase depan. Jadi frase depan itu kayak semacam apa ya? Di sini itu ada kayak, di sini ada contoh kalimatnya di halaman 89, contohnya, tentang berita itu belum disiarkan secara resmi oleh pemerintah. Nah, tentang itu, tentang berita itu bisa disebut sebagai frase depan. Oke, berikutnya di sini objek. Objek di sini itu terdiri dari nomina kata benda. Sementara pelengkap juga di sini bisa terdiri dari nomina, kata kerja, atau kata bilangan. Nah, yang terakhir itu adalah keterangan. Keterangan di sini itu bisa sama aja ya, bisa berubah tetap menjadi keterangan, tetap menjadi frase depan, dan kata benda. Ya, udah segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Anggraini. Saya mahasiswi dari STKIP NU Indramayu dari kelas PBSI 4C. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang analisis klausa berdasarkan makna unsur-unsurnya. Ini merupakan salah satu tugas mata kuliah sintaksis. Klausa merupakan satuan sintaksis berupa runtutan kata berkonstruksi predikatif. Dengan demikian, dalam sebuah klausa terdapat unsur subjek dan predikat. Klausa juga berpotensi menjadi kalimat. Karena apa? Karena dalam berbagai aspek, klausa itu tidak jauh berbeda dari kalimat. Contohnya, saya akan pulang. Konstruksi tersebut termasuk klausa. Dalam konstruksi tersebut terdapat subjek dan predikat. Unsur subjek dalam konstruksi tersebut ditunjukkan dengan kata saya, sedangkan predikat ditunjukkan dengan frasa akan pulang. Dalam analisis fungsional, klausa dianalisis berdasarkan fungsi unsur-unsurnya menjadi subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Berdasarkan fungsi-fungsi tersebut, terdapat kategori kata atau frasa yang mengisi fungsi tersebut. Fungsi subjek terdiri dari nomina. Fungsi predikat terdiri dari nomina, verba, bilangan, dan adverbia. Fungsi objek terdiri dari nomina. Fungsi pelengkap terdiri dari nomina, verba, dan bilangan. Fungsi keterangan terdiri dari keterangan, adverbia, dan nomina. Di samping terdapat kategori kata atau frase yang menjadi unsur pengisinya, juga terdapat makna-makna yang menjadi unsur pengisi suatu fungsi yang berkaitan dengan makna yang dinyatakan oleh unsur pengisi fungsi lainnya. Contohnya, aku menemani anakku di tempat tidur. Secara fungsional, klausa kalimat tersebut memiliki fungsi subjek, predikat, objek, dan keterangan. Unsur pengisi subjek diduduki oleh kata aku
yang termasuk golongan nomina. Unsur pengisi predikat diduduki oleh kata menemani yang termasuk golongan verba. Unsur pengisi objek diduduki oleh kata anakku yang termasuk golongan nomina. Dan unsur pengisi keterangan diduduki oleh kata di tempat tidur yang termasuk golongan adverbia. Berdasarkan maknanya, unsur pengisi subjek yaitu aku memiliki makna pelaku, yaitu yang melakukan perbuatan. Kemudian unsur pengisi predikat yaitu kata menemani memiliki makna perbuatan, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Kemudian unsur pengisi objek yaitu kata anakku memiliki makna penderita, yaitu yang menderita akibat perbuatan pelaku. Kemudian yang terakhir adalah unsur pengisi keterangan, yaitu kata di tempat tidur memiliki makna tempat. Istilah makna di sini bersifat rasional. Maksudnya, makna suatu unsur gramatik ditentukan berdasarkan hubungannya dengan unsur yang lain. Misalnya, dalam kalimat Bobby sedang belajar. Unsur Bobby menduduki fungsi subjek yang mempunyai makna sebagai pelaku, dan sedang belajar menduduki fungsi predikat yang mempunyai makna sebagai perbuatan. Akan tetapi, unsur Bobby dalam kalimat Bapak guru memanggil Bobby. Unsur Bobby dalam kalimat tersebut menduduki fungsi objek yang menyatakan makna penderita, sedangkan pelakunya yaitu Bapak guru. Nah, jadi Bapak guru yang memanggil Bobby. Bapak guru sebagai pelaku dan Bobby sebagai penderita. Nah, dari sini jelas bahwa makna suatu unsur gramatik itu tergantung pada hubungannya dengan unsur yang lain. Sekian saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.